bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, 50 hari sesudah Paskah, Tuhan kita Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan saat itulah yang disebut dengan Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul. Di saat Pentakosta ini juga berarti dimulailah kelahiran Gereja Kudus Allah. Dengan pencurahan Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus nyatalah berkata di dalam Injil hari ini, "Terimalah Roh Kudus." Dengan demikian, setiap insan yang sejatinya telah menerima Roh Kudus telah dimasukkan di dalam Gereja Kudus Allah. Dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menghembusi para murid-Nya, para rasul yang ada dengan Roh Kudus. Karena tahu bahwa para murid ini membutuhkan booster keberanian. Sebab pada saat-saat itu, para rasul sedang berada di dalam rasa takut, tidak memiliki mood atau gairah untuk mewartakan Injil, dan juga kurang percaya diri. Lebih dominan adalah ketakutan. Karena itulah Tuhan memberikan booster keberanian, mood booster, dan juga booster kepercayaan diri. Mereka semua perlu di-booster, diperkuat keberaniannya, sebab nyatalah mereka semua akan menjadi alat-alat Tuhan untuk mewartakan keselamatan. Dan booster dari Tuhan kita Yesus Kristus ini, booster keberanian, nyatanya itu akan berhasil
Dan itu dimulai dengan keberanian yang ada. Curahan Roh Kudus, roh keberanian, itulah yang pertama-tama diberikan kepada para rasul. Barulah selanjutnya rahmat-rahmat, karunia-karunia roh lainnya menyusul kemudian membooster apa yang ada di dalam jiwa para rasul. Mulailah setelah murid-murid itu berani untuk tampil di depan publik, roh hikmat mulai muncul pada diri mereka. Hikmat kebijaksanaan, pengertian, nasihat, lalu kemudian menyusul kemampuan untuk berbahasa lain, bahasa dari orang-orang yang ada pada saat itu. Aneka bahasa yang ada. Dan sungguh kemudian juga mereka bertumbuh dalam roh, berbuah. Kepenuhan kasih semakin nyata, sabar, kemartiran muncul, dan sungguh mereka mampu senantiasa berkata-kata dengan penuh lantang dan penuh keberanian, mewartakan Injil dan membuat orang lain terpikat akan Tuhan Yesus yang diwartakan itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah kuasa Roh Kudus yang membooster para rasul dan para murid lainnya yang ada. Demikianlah kita semua mungkin di dalam kehidupan ini pernah mengalami situasi ketakutan, tidak mood, atau tidak percaya diri. Maka kita sesungguhnya tidak perlu takut. Ada Roh Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa akan memberikan booster pula bagi kita. Dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kita berada di dalam rasa takut, tidak mood atau tidak bergairah, dan juga mungkin krisis kepercayaan diri. Tuhan akan memberikan booster melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui gerejanya yang kudus, sakramen-sakramennya yang ada, dan melalui nasihat-nasihat orang yang begitu sayang kepada kita semua. Itulah booster yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu mungkin akan tampak nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup berkeluarga misalnya, ketika seorang istri mulai murung, tidak mood misalnya, di saat itulah suami yang peka akan memberikan rahmat tersendiri, perhatian, suatu kepekaan yang diturunkan dari booster, yaitu Roh Kudus, booster kepekaan yang akan terjadi kepada istrinya. Sehingga apa yang diberikan oleh suami itu mengubah kemurungan menjadi api sukacita. Karena suami yang peka itu kemudian ternyata sadar, mulailah memberi aneka skincare, face care, body care, dan aneka merek yang lain, seumpama L'Oreal, Maybelline, Sephora, apalagi Oriflame mungkin ya. Dan itu merupakan suatu kepekaan yang membuat mood dari sang istri itu naik dan hilang murungnya. Tak hanya itu, ditambah lagi ada notifikasi, klinting, muncul SMS. Telah masuk uang belanja, nolnya 8. Waduh, bisa shopping tiap hari itu ya. Dan begitu pula tentunya sang suami ketika berada di dalam keadaan tidak mood atau mulai murung, istri pun mulai peka pula. Tetap menemani, memasakkan makanan kesukaannya, dan disitulah akhirnya juga menemani cukup dengan diam
Dan setiap saat ketika mulai memberikan kasih dan perhatian, hal yang sederhana, memberi apresiasi. Terima kasih Papa, Papa hebat. Kata-kata yang sederhana, ucapan terima kasih, apakah itu sering kita dengungkan kembali kepada orang-orang yang telah dipercayakan kepada kita, menjadi mempelai kita, setiap kali kita menerima kasih dari mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, namun kerap kali mungkin pemberian materi itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut. Masih ada rasa takut yang lain, bahwa mungkin rumah tangga retak, lalu anak-anak muda yang memang sudah jelas-jelas wajahnya ganteng, punya pekerjaan mapan, punya mobil, tapi tetap punya juga rasa takut ketika berhadapan dengan gadis yang disukainya, takut ditolak ketika mau menembak. Padahal kurang apa? Ganteng, punya mobil, pekerjaan mapan, tetapi juga ada rasa takut untuk ditolak. Dan juga mungkin juga ada perasaan takut dikhianati. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada saat semacam inilah mungkin kita perlu datang kepada gerejanya yang kudus untuk membooster diri kita dengan jiwa keberanian, dan tentunya itu akan kita dapatkan selalu apabila kita bercermin memohon kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak hanya lidah-lidah api yang sebagaimana di saat Pentakosta kita terima, tetapi ada wujud yang menyerupai lidah-lidah api itu, yakni Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Roh Kudus yang sama, baik yang menyerupai merpati atau menyerupai lidah-lidah api itu, sebenarnya bentuknya sama. Tetapi kita senantiasa mungkin bisa belajar dari burung merpati. Keutamaan apa yang dimiliki oleh burung merpati ini? Ya, burung merpati ini adalah burung yang paling setia kepada pasangannya. Burung merpati ini hanya punya satu pasangan untuk seumur hidupnya, dan selalu berbagi tugas. Ketika si betina mengerami telur, si jantan mencari makan. Sebaliknya, ketika si betina mencari makan, si jantan mengerami telur. Dan ketika pasangan salah satu dari burung merpati itu mati, maka pasangan yang ditinggalkan itu tidak akan mencari yang baru. Itulah keunggulan dari burung merpati yang ada. Dan kita juga tahu bahwa burung merpati itu selalu ingat untuk pulang rumah. Setelah pergi, burung merpati itu tahu di mana rumahnya. Maka dari itulah disebut dengan merpati pos. Nah, apabila ada suami-suami yang senantiasa lupa untuk pulang ke rumah, berilah burung merpati, supaya dia ingat untuk pulang rumah. Ya. Nah, maksudnya senantiasa bahwa kita semua selalu ingat akan kuasa Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu selalu memberikan rahmat tersendiri kepada kita semua, rahmat kesetiaan, rahmat keberanian. Dan setiap pribadi yang senantiasa mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, maka Roh Kudus itulah, Roh Allah itu akan senantiasa apabila kita memintanya. Setiap orang Katolik yang telah dicurai Roh Kudus melalui pembaptisan, krisma, dan sakramen-sakramen lainnya, pastilah akan menjaga kesetiaan imannya, mewartakan Injil, dan menyelamatkan iman seseorang, bukan membiarkan iman kekatolikan dari kerabat-kerabat atau orang-orang segereja kita itu malah menghilang, tetapi berusaha untuk menyelamatkan iman Katolik
dari orang-orang yang ada, yang disebut sebagai seanggota gereja kita. Dan terus-menerus mewartakan kesaksian iman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kuasa Roh Kudus yang amat luar biasa. Semoga selalu memperkuat iman kita, memperkuat keberanian kita, memperkuat kesetiaan kita, memperkuat kesucian hidup kita, melalui doa, bakti, dan kesetiaan kita mengikuti sakramen-sakramen yang setiap saat menguduskan dan menyucikan kita. Sehingga Roh Kudus itu memang sungguh berdaya aktif di dalam diri kita, karena kita semakin hari semakin kudus dan suci adanya.